Puji Tuhan, Shalom Alahim. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan melimpah dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat. Kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Bahkan Tuhan memberikan kami kemenangan untuk kami dapat menghadirkan diri kami kembali bersekutu bersama-sama saudara seiman kami. Walaupun kami ada di gereja, saudara-saudara kami ada di rumah masing-masing, namun tidak mengurangi kerinduan kami untuk kami terus belajar menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah doa malam. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon pimpinan Tuhan, biar Tuhan yang beracara dalam ibadah kami, dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian ajar kami Bapa menghitung hari-hari. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati kita. Kita memuliakan nama Tuhan dan mengucap syukur atas segala penyerahan Tuhan. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari.
doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, mulai jam-jam ibadah, para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala, biar kiranya Tuhan mencurahkan kesehatan yang lebih lagi untuk dikembalikan memuliakan nama Tuhan. Juga kita berdoa untuk acara Natal bulan depan, kiranya Tuhan memberkati rencana-rencana yang sudah disusun, bahkan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan, memberi keamanan dan damai sejahtera sukacita yang melimpah di hari perayaan Natal nanti. Kita juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, kota kita tercinta Lamongan. Tuhan melawat, Tuhan memberkati para aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah, tenaga medis, para medis, aparat keamanan. Tuhan memberkati, biar mereka melakukan pekerjaan mereka dengan roh takut akan Tuhan, sehingga dapat mengatur bangsa dan kota kita. Juga untuk pilkada tanggal 9 Desember nanti juga kiranya Tuhan menolong, menjagai, melindungi, sehingga terpilih pemimpin daerah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita doakan untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, baik kita yang di gereja maupun jemaat Tuhan dimanapun berada, semuanya memperoleh berkat dari Tuhan, ditambah-tambahkan iman, pengiringan kita semakin setia di dalam Tuhan Yesus. Dipersilahkan Ibu Gembala memimpin kita dalam doa dan kita semua mengaminkannya. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah berhenti terus mengalir di dalam kehidupan kami. Sampai saat pada malam hari ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada saat ini, semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Tuhan, pada malam hari ini kami akan bersatu hati bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat kami. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami, kekurangan kami yang sudah kami perbuat, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Sehingga Tuhan Kau sucikan, kuduskan seluruh kehidupan kami, sehingga kami dapat layak untuk datang kepadamu, layak untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Pada kesempatan malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, yaitu di GBPS Shalom Lamongan. Tuhan, tolong kiranya pekerjaan-Mu ini kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu, mulai dari pelayan-pelayan-Mu yang ada, dari Bapak Ibu Gembala sampai kepada para penatua, diaken, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, yang melayani baik di sekolah minggu, di CM, di youth maupun di umum. Tuhan, Engkau mau pakai kami semuanya, pelayan-pelayan-Mu yang melayani pujian, yang melayani pemberitaan firman Tuhan, yang melayani musik, yang melayani multimedia, yang melayani kolektan penerima jemaat, bahkan tim doa yang ada. Tuhan, ikat kami semua dengan tali kasih-Mu yang sempurna, sehingga kami saling bergandengan tangan, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menguatkan, saling memberikan kesempatan satu dengan yang lain untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami melayani Tuhan bukan dengan kekuatan, kemampuan dan kebisaan kami secara manusia, tapi biar Allah Roh Kudus-Mu yang terus mengurapi, Tuhan terus menolong kami, sehingga Roh Kudus-Mu
terus bekerja di dalam kehidupan kami, Tuhan, sehingga pelayanan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani. Dan semua pelayan-pelayan-Mu yang ada, Tuhan, Engkau anugerahi juga dengan kesehatan yang baik, dan semuanya dapat dikembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Demikian juga untuk seluruh jemaat-Mu yang ada, Tuhan, mulai dari kanak-kanak, anak-anak sekolah minggu, anak-anak CM, remaja, kaum muda, Tuhan, sampai kepada yang dewasa dan lanjut usia. Tuhan, Kau berkati, Engkau terus tambahkan kesetiaan iman kami, Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Boleh terus kami pertahankan dan kami pelihara sampai akhir hidup kami. Tuhan, mari Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, baik yang di rumah masing-masing, kami yang di gereja, mereka yang ada di dalam kota Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan. Tuhan, Kau berkati, Engkau tahu keadaan mereka satu persatu. Tuhan memberkati di dalam pekerjaan mereka, Tuhan memberkati dalam keluarga rumah tangga mereka, Tuhan memberkati di dalam pendidikan anak-anak semua, Tuhan memberkati dalam kesehatannya, tubuh, jiwa, dan roh sehat dalam perlindungan kasih-Mu. Tuhan, anak-anak-Mu yang masih muda, Tuhan lindungi dalam pergaulannya, Tuhan memberkati dengan hikmat, akal, budi, kepintaran dalam sekolah mereka. Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik, yang saat ini dalam pergumulan, Tuhan juga menolong, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Yang saat ini yang telah menjalani operasi, Tuhan juga menolongnya untuk pemulihannya, Tuhan, sehingga semuanya dapat sehat seperti semula dan semuanya dapat dikembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami juga menyerahkan negeri dan bangsa kami di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terlebih Tuhan dalam menangani pandemi COVID-19 ini, Tuhan, baik untuk aparat pemerintah yang ada, baik keamanan, baik kesehatan, Tuhan Kau terus menolong, menganugerahi mereka semua yang ada di garis depan ini dengan hikmat pimpinan-Mu, Tuhan, seperti Tuhan sudah memberikan hikmat kepada Raja Salomo, Tuhan juga berikan hikmat-Mu kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin gereja-Mu, dan juga Tuhan anugerahi dengan kesehatan yang ekstra sehingga semuanya Tuhan dapat dijalankan dengan baik. Demikian juga untuk masyarakat yang ada, Tuhan, dan terlebih kami anak-anak-Mu supaya dapat menjadi contoh dan teladan di dalam mematuhi, di dalam berdisiplin tinggi untuk mematuhi protokol kesehatan. Sehingga di mana-mana dan kemana kami berada, kami mau terus Tuhan memakai masker demi untuk kesehatan kami. Kami terus berjaga jarak, tidak berkerumun. Kami juga semakin menjaga kebersihan, sering cuci tangan, Tuhan, dan juga sering mencuci tubuh kami, mandi sedemikian rupa, cuci rambut sedemikian rupa, kebersihan semakin kami tingkatkan supaya kami semuanya sehat, taat pada protokol kesehatan, juga taat kepada firman-Mu, sehingga kehidupan kami jasmani dan rohani kami sehat, dan semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik untuk sebentar Natal, Tuhan juga Engkau berkati nanti yang akan diselenggarakan pada 25 Desember. Apapun yang sudah dipersiapkan, Tuhan berkati,
Tuhan pakai semua pelayan-pelayan-Mu yang terlibat di dalamnya, sehingga Natal benar-benar dapat kami hayati sedemikian rupa. Tuhan, Engkau terus menganugerahi kami dengan kesehatan yang ekstra. Tuhan juga terus menganugerahi kami dengan hikmat pimpinan-Mu, sehingga Natal bukan hanya sebagai rutinitas saja kebiasaan kami, tapi benar-benar kami menghayati Kristus lahir di dalam kehidupan kami, tidak lagi sebagai bayi tapi sebagai Raja yang memimpin hidup kami, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi semua orang, dan Natal juga dapat mempermuliakan nama-Mu. Demikian juga untuk pilkada yang akan diselenggarakan pada 9 Desember. Tuhan juga menolong supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan, kerusuhan, adu domba. Tuhan singkirkan semuanya, biar semuanya dapat berjalan dengan baik, aman, teratur, sopan, terkendali, tidak terjadi hal-hal seperti kerusuhan dan lain sebagainya. Tuhan, semuanya dapat dikendalikan dengan baik, sehingga siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin daerah kami, menjadi bupati kami, wakilnya, Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan menganugerahi mereka-mereka ini dengan roh yang takut kepada Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahan ini dengan baik, mengutamakan masyarakat untuk aman, tentram, dan bukan hanya mementingkan golongannya sendiri. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini sebentar kami akan dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan pimpin kami, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami yang menerimanya, baik anak-anak-Mu yang mengikuti doa malam pada malam hari ini, baik yang ada di rumah, yang ada di gereja, yang ada di luar kota maupun yang ada di dalam kota Lamongan. Semuanya Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami semakin mengerti maksud dan kehendak Tuhan, dan kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu sanggup untuk melakukan, mentaati setiap kebenaran firman-Mu, sehingga janji-janji-Mu tergenapi di dalam setiap pribadi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya, dan kami sudah berdoa mengucap syukur pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur malam hari ini kembali dapat berdoa bersama, masih secara online. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang mengikuti di gereja maupun yang mengikuti di rumah masing-masing, maupun juga yang mendengarkan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Malam hari ini kita akan membaca dalam Mazmur 119. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua Mazmur 119 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Maka aku tidak akan mendapat malu,
apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan dalam bacaan kita malam hari ini, Mazmur 119, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Seringkali kita bertanya di dalam hati kita, bahkan juga kepada orang lain, tentang pentingkah kita membaca Alkitab? Perlukah kita membaca firman Tuhan? Tentu jawabannya bermacam-macam. Mungkin ada yang merasa, nggak usah, aku dengarkan saja, mungkin begitu. Tetapi bagi kita, orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, membaca, merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, atau membaca Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, merupakan satu hal yang sangat perlu. Sesuatu yang penting untuk kita kerjakan di dalam hidup kita. Pentingnya kita mencintai firman Allah. Sebab dituliskan tadi, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Kita perhatikan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Mengapa? Sebab mereka dalam hidupnya tidak melakukan hal yang tercela. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, sebab dalam hidupnya mereka memegang peraturan-peraturan Tuhan, memegang peringatan-peringatan Tuhan. Dalam hidupnya mereka tidak melakukan kejahatan, tetapi hidup mereka adalah hidup yang ditunjukkan melalui kebenaran firman, melalui Taurat Tuhan. Oleh karena itu, Bu Saudara, penting bagi kita untuk hidup mencintai firman Allah, mencintai Taurat Tuhan. Kita perhatikan dalam kitab Yosua, Yosua pasal yang pertama, Yosua pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-7 dituliskan demikian, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman ini disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua,
yang akan memimpin bangsa yang besar, bangsa Israel, untuk menyeberang Sungai Yordan dan nanti masuk kepada tanah perjanjian. Dan tidak semudah yang dibayangkan. Ada banyak tantangan di sana, ada banyak peperangan di sana. Ada banyak hal yang terjadi, dan satu hal yang dipesankan adalah tetap teguhkan hati, bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh Musa. Dan tadi dikatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Firman Tuhan maksudnya, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi, Yosua membutuhkan Taurat Tuhan. Sebab ia menghadapi banyak tantangan menjadi seorang pemimpin yang memang dipilih oleh Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetapi juga butuh satu hal yang dapat untuk mengembangkan hidupnya agar tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, agar tetap bertindak hati-hati, yaitu dia membutuhkan firman Allah. Cintai firman Allah sehingga kita menjadi orang yang berbahagia dengan tidak bercela, memegang peringatan Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, marilah sebagai umat pilihan Tuhan, bertindaklah sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh firman Allah dalam hidup kita. Sebab Taurat Tuhan menuntun kita agar hidup kita bertindak hati-hati. Bagaimana seharusnya kita hidup? Tentu hendaklah kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, dalam ayat yang ke-11 sampai dengan 17, ini peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saya tidak bacakan semua, tetapi di dalam bagian ini, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mencintai firman Allah dan hidup sebagai hamba Allah, sebagai umat pilihan Allah. Yang pertama, ayat 11, karena sudah saudara kasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Memiliki cara hidup yang baik. Maka kita membutuhkan firman Tuhan. Bagaimana hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan? Hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita di dalam Kristus kita beruntung sebab kita menjadi umat yang dikhususkan. Kita adalah orang-orang yang telah ditahirkan. Kalau hari ini kita memiliki sebuah kehidupan yang baik, maka Allah menghendaki untuk kita naik lagi, bukan hanya sekedar baik, tetapi hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran.
bukan justru melorot ke bawah, hidup kembali kepada dosa. Tadi dikatakan keinginan daging, menuruti keinginan daging. Tidak, tetapi hidup kita harus semakin hidup di dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan. Ada banyak praktek dalam hidup ini yang kadang-kadang kita mengalami kesulitan untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Karena sistem yang telah dibangun dunia ini telah dikuasai oleh roh-roh jahat. Kadang-kadang kita kalah. Tetapi mari kita bukan hanya hidup dalam sebuah kehidupan yang baik, tetapi hidup di dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan kekudusan dan kebenaran. Dimanapun kita berada, dalam lingkup apapun juga. Melalui apa? Melalui perbuatanmu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mencintai firman Tuhan, kita akan berbahagia. Sebab bukan saja kita dituntun untuk hidup sebagai hamba Allah, tetapi juga bagaimana kita hidup di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Untuk senantiasa kita tunduk dan taat. Ayat 13 dituliskan dari 1 Petrus pasal 2 tadi, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutus, maksudnya gubernur-gubernur, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ini tuntunan yang kita dapatkan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah. Hidup yang betul-betul dapat menjadi sebuah kesaksian nyata. Melalui apa? Tadi disampaikan, melalui perbuatan-perbuatan kita, bahkan melalui ketaatan, ketundukan kepada pemerintah-pemerintah yang secara sah telah memiliki sebuah kewenangan untuk mengatur segala sesuatu. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatannya, mencari dia dengan segenap hati. Memegang peringatan, menjaga kesaksian, ketetapan, hukum dan perintah dengan segenap hati. Ini yang harus kita kerjakan. Mengapa kita mesti memegang perintah, menjaga hukum-hukum Tuhan dengan segenap hati? Sebab ketika kita mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan, maka firman itu akan mengajar kita, akan mendidik kita dalam kebenaran. 2 Timotius pasal 3 ya. Ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 atau mulai ayat 15 ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci ya, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini kepada Timotius. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati,
yang tidak melakukan kejahatan, yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan. Mengapa kita perlu memegang dengan sungguh? Artinya kita menjaga kesaksian kita, menjaga kehidupan kita, memegang ketetapan-ketetapan firman Allah ini. Sebab firman Tuhan mengajar kita untuk mengerti tentang kebenaran. Firman Tuhan menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Artinya kita diperbaiki, kita ditata untuk tetap di dalam kebenaran. Hidup kita diperbaiki dari segala kelakuan atau tingkah laku atau perilaku atau perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang mungkin juga merugikan orang lain. Dan firman Tuhan juga mendidik seseorang, kita, untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Mazmur 119 ayat yang 105, firman-Mu dikatakan itu pelita bagi kaki kita, dan firman itu menjadi terang bagi jalan kita. Sehingga dalam perjalanan hidup kita, kita membutuhkan pelita, membutuhkan terang, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu marilah kita semakin giat, semakin sungguh-sungguh di dalam mencintai firman Allah. Sebab tadi disampaikan oleh firman Allah, orang yang berbahagia dalam hidupnya, mereka adalah orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Orang-orang yang berbahagia dalam hidupnya adalah orang-orang yang memegang peringatan Tuhan, hidup mencari Tuhan, tidak melakukan kejahatan, dan senantiasa menurut pada jalan-jalan Tuhan. Oleh karena itu marilah dalam kehidupan kita bersama, sama seperti apa yang sesungguhnya disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua ketika dia hendak memimpin sebuah bangsa yang besar. Ada ketakutan, ada tawar hati, tetapi Tuhan sendiri berkata, hendaklah engkau merenungkan firman Taurat itu siang dan malam, bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, dan engkau akan beruntung dan berhasil. Firman Tuhan juga membawa kita untuk senantiasa ada dalam kebenaran, mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan-kelakuan kita, bahkan mendidik kita untuk tetap hidup dalam kebenaran. Kita tidak mampu jikalau tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup dalam kebenaran jikalau tanpa kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, cintailah firman Tuhan. Bacalah, renungkanlah, hayatilah, dan tentu lakukanlah setiap firman yang disampaikan sehingga hidup kita dipenuhkan dengan kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan. Seringkali kami mengabaikan, kami tidak sungguh-sungguh untuk mendengar firman, merenungkan, atau bahkan melakukan firman itu dalam hidup ini. Pikiran dan hati kami seringkali masih dikuasai dengan hal-hal lain yang di luar dari apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, agar hidup kami
sesungguhnya memiliki sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh ditata di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami terbatas, kami memiliki banyak kelemahan, tapi di dalam Engkau, bersama dengan Engkau, kami tetap dimampukan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih. Ajar kami semakin setia, ajar kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan dalam ibadah doa malam kami secara online. Tuhan memberkati kami yang ada di gereja, Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang mengikuti dari rumah masing-masing, maupun mereka dimanapun dapat mendengar, menyaksikan, melihat, mengikuti untuk ibadah doa malam ini. Penuhkan kami dengan sukacita Tuhan dan kebahagiaan, sebab Engkau sumber kebahagiaan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri dalam ibadah doa malam hari ini. Kami kembalikan puji, hormat, kebesaran, keagungan, dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah doa kami malam ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah doa malam hari ini. Besok kita akan masuk dalam ibadah doa malam secara live streaming, dimulai pukul 18.30 sampai dengan 19.30. Tuhan Yesus memberkati.